kondisi kita untuk melakukan pencegahan COVID-19 ini itu adalah kita melihat pintu masuknya orang dan barang ke Kabupaten Sintang ini di sektor perbatasan. Sektor perbatasan ini yang kita bahas adalah yang pertama, kita ingin melakukan pemantauan stok barang yang ada, stok sembako yang ada, dan kita ingin juga melihat monitoring persoalan harga barang. Mengingat di daerah perbatasan itu lebih dari 10 titik jalan tikus tidak bisa kita rahasiakan itu selama ini yang tembus ke daerah negeri Sarawak itu Nah, dengan ditutupnya oleh Pamtas dan kita mendukung penutupan itu dan diawasi oleh gugus tugas kita di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Timur Tengah dan Kecamatan Timur Hulu, mengakibatkan arus barang yang mereka pikul untuk kebutuhan hidup mereka sendiri menjadi terputus. Yang kedua, pekerjaan mereka yang sehari-harinya menggantungkan hidupnya ke Sarawak sana juga terputus. Nah, itu dia. Nah, dengan demikian kita mengandalkan semua kebutuhan barang, kebutuhan jasa yang ada di sekitar kita di kabupaten ini. Walaupun sudah terbuka jalan paralel, tapi belum layak untuk kita nikmati transportasi itu. Nah, dengan demikian tujuan pertama adalah memantau harga barang, kita melakukan penstabilan barang dan stok yang tersedia di lapangan dan juga pendistribusiannya. 3 itu. Yang keempat, kita lakukan operasi pasar. Operasi pasar ini adalah untuk menstabilkan harga barang yang akan kita lakukan ke dalam setiap titik-titik kawasan desa perbatasan. Kita mulai masuk nanti, pintu masuk kita mulai dari Balai Kerangan ke arah Sungai Seria, masuk ke arah Muakan Petinggi, Enteli, di sana nanti kita keluar ke arah Senaning langsung kita tinjau ke arah Jasa, Sungai Keli, langsung ke arah Nangabayan, nanti kita tinjau Semare dan Kelapan, kita tinjau semua dan sampai ke Nangasram dan Desa Keudujung. Yang berikutnya ingin kita pantau secara bersama dan kita perluas bersama semua pimpinan daerah, Forkompimda. Kita akan melihat bagaimana proses penanganan keluar masuknya orang, karena kondisi kita jalur PLB resmi ini sudah ditutup, kita sama sekali tidak boleh ke Sarawak. Dari Sarawak juga kita larang untuk masuk ke kita. Nah, berpotensi mereka ketika warga negara Indonesia yang ada di Sarawak itu diusir dari sana, berpotensi mereka masuk dari jalan-jalan tikus itu. Nah, jalan tikus itu sudah kita tutup dalam kondisi ini juga berpotensi akan adanya jalan-jalan tikus yang baru. Kenapa? Kondisi mereka kalau sudah lapar, kondisi mereka untuk kebutuhan pokok tidak tersedia, pasti mereka melalui pondok ladangnya, pondok kebunnya, mereka akan pergi ke daerah perbatasan. Sementara bentang daerah perbatasan kita ada 134 km mulai dari arah Sungai Seria ini sampai ke Keudujung itu. Nah, tentu ini berpotensi sekali perlu kita hati-hati adalah jangan sampai mereka membawa virus corona itu mengakibatkan masyarakat lokal, masyarakat yang ada setempat itu akan berdampak dengan itu. Nah, sehingga kita perlu untuk meninjau lapangan bagaimana cara perketatan penanganannya. Dalam hal ini nanti kita akan gugus tugas Pamtas, ada kemungkinan kita akan menambah personel sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing di setiap desa itu. Jumlah peralatan medis kita yang ada di setiap puskesmas rawat inap, puskesdes dan lain sebagainya. Ada daya dukungnya enggak itu untuk mereka? Sebagai contoh, ketika mereka datang dan masuk, kita melakukan pemeriksaan badan mereka, kita tidak punya alat kelengkapan APD, tidak punya alat kelengkapan lainnya. Ini juga akan berpengaruh terhadap aktivitas daripada tenaga gugus tugas kita yang ada di kawasan perbatasan. Nanti Pamtas juga menutup posisi masuknya angkutan barang dari Balai Kerangan. Kalau itu ditutup, nanti kondisinya kesulitan bagi kehidupan ekonomi masyarakat setempat. Nah, dengan demikian itu juga menjadi satu pokok pembahasan bagi kita, harus ada kendaraan yang khusus, distributor yang khusus yang boleh melakukan pengadaan barang untuk dijual di kawasan perbatasan dengan satu persyaratan kelengkapan yang jelas Sehingga hasil pemantauan ini akan kita angkat menjadi sebuah isu yang strategis, akan kita bahas, kita evaluasi persoalan ini, langkah-langkah kebijakan apa yang akan kita lakukan ke depan. Nah, lalu penimbunan barang apakah terjadi? Kalau stok barang yang ada memang disalurkan untuk kebutuhan masyarakat, itu tidak ada persoalan, mau seberapa banyak pun dia nyetok. Tetapi kalau mereka lakukan penimbunan, barang ditahan, berharap dengan harga tinggi baru dijual, ini juga akan menjadi satu persoalan yang akan kita tinjau ke lapangan, yang akan kita ambil tindakan di lapangan, sehingga langkah-langkah kebijakan mengatasi ini semua akan lebih baik. Demikian juga hasil produksi masyarakat kita, baik kawasan perbatasan maupun daerah lain, dan terkhusus kawasan perbatasan, mereka tidak bisa lagi jual lada ke seberang. Bagaimana penanganan pembelian lada di dalam negeri ini yang dilakukan oleh para pedagang di sekitar perbatasan, itu juga akan menjadi satu catatan. Nah,
melihat dari segi segalanya ini, kita tidak bisa memprediksi apakah 2 bulan atau 3 bulan ke depan sudah selesai, atau 6 bulan ke depan selesai, 9 bulan ke depan selesai, atau 1 tahun ke depan selesai. Nah, ini yang kita tidak bisa memprediksinya. Dengan tidak bisa memprediksinya, tentunya juga kita mempengaruhi kesulitan bagi kita untuk memberikan daya dukung anggaran ya yang kuat pada saat ini masih terbebaskan dari persoalan virus corona. Dan ini tentunya memberikan sebuah kontribusi keuntungan bagi kita dalam penanganan kita pada saat ini masih dalam tahapan pencegahan, bukan dalam tahapan rehabilitasi atau pengobatan yang berat ya kondisi kita. Demikian.